Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian bimbingan konseling pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran, yang insya Allah kita akan membahas satu materi yang sangat penting, yaitu tentang teori kepribadian ya, dalam Al-Quran, dan bagaimana implikasinya terhadap bimbingan konseling pendidikan Islam. Tayyib, bahwa berkaitan dengan masalah teori kepribadian, banyak sekali ya, kampus-kampus di kita mengambil teori dari para pemikir barat ya. Yang tentu ketika teori diambil dari pemikir barat, itu berlandaskan kepada nilai pola pikir atau pemahaman masyarakat yang tentu itu sangat sekuler ya, memisahkan antara agama dengan ilmu. Dan ini saya kira sangat berbahaya ketika diajarkan di kampus-kampus atau diajarkan di dalam seminar-seminar ataupun kajian-kajian ilmu ya, dimanapun itu berada. Karena ketika mengambil teori kepribadian dari barat itu, ini memisahkan antara agama dan ilmu itu sendiri. Saya contohkan misalkan ketika teori kepribadian yang diambil dari teori behaviorisme ya, itu mengemukakan bahwa terjadinya perilaku itu semata-mata hanya karena stimulus dan respon yang sifatnya mekanistik ya. Ya tentu aliran ini atau teori ini meniadakan faktor internal yang mendorong seseorang untuk berperilaku ya. Meniadakan faktor jiwa ya, atau faktor hati seseorang yang itu justru menjadi inti pendorong perilaku manusia ya. Jadi tidak bisa di dalam berperilaku itu menafikan atau meniadakan dari dorongan jiwa seseorang ya, tidak hanya sekedar mekanistik ya. Nah, di dalam Islam itu dorongan jiwa pun itu didasarkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar proses mekanistik saja. Demikian juga ketika aliran psikoanalisis ya, memandang tentang masalah kepribadian individu ya, mereka berpendapat bahwa ya, dalam masalah pengkajian teori kepribadian itu tidak perlu mengaitkan dengan masalah agama ya. Karena bagi teori aliran psikoanalisis ini menganggap bahwa agama itu candu masyarakat ya, dan bahkan yang sangat mengerikan lagi, mereka berpendapat bahwa orang-orang yang beragama dianggap orang yang memiliki gangguan jiwa. Nah, ini tentu teori yang seperti ini tidak layak untuk diambil dan dijadikan acuan di dalam kajian ilmu, khususnya di bidang bimbingan dan konseling ya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana sih teori kepribadian ya, di dalam perspektif Islam ya. Nah, ketika kita membahas masalah teori kepribadian, berarti kita akan membahas tentang hakikat manusia. Karena kita akan bicara tentang kepribadian manusia. Jadi pertama kali kita harus mengenal ya, hakikat manusia. Nah, di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa hakikat manusia itu adalah makhluk Allah ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani
taqwim, ya. Jadi aku telah ciptakan manusia itu, ya, dalam bentuk yang paling sempurna. Artinya manusia itu diciptakan oleh Allah gitu, sehingga harus mengikuti kehendak Allah. Beda dengan teori barat, teorinya Darwin misalkan, manusia bukan diciptakan Allah, tapi manusia hasil dari seleksi alam, ya. Nah, ini tentu meniadakan peran Allah dalam penciptaan manusia. Ini dalam teori barat, sehingga tidak heran kalau dalam teori barat itu, ya, memisahkan antara ilmu dan agama, ilmu dan wahyu, ya. Karena menganggap manusia itu ya hasil seleksi alam, bukan ciptaan Allah. Nah, berbeda dalam teori Islam, bahwa manusia ini ya makhluknya Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Walaqad karramna bani Adam, ya. Dan bahkan tidak hanya sekedar makhluknya Allah, tapi Allah menjadikan manusia ini sebagai makhluk yang mulia, ya. Makhluk yang mulia, keturunan Adam, ya, sebagai Bani Adam, disebut sebagai Bani Adam, ya. Berbeda dengan teorinya Darwin yang mengatakan bahwa manusia berasal dari monyet, ya, bani monyet, ya. Ini tentu sangat menyesatkan, ya. Dan implikasinya terhadap teori kepribadian itu akan menyebabkan sekulerisme di dalam pemikiran, ya. Nah, ini tentu bahaya. Jadi sekali lagi, yang pertama tadi, manusia itu sebagai makhluk Allah. Nah, kalau dia sebagai makhluk Allah harus mengikuti kehendak Allah gitu. Nah, sehingga manusia ini ketika diciptakan bukannya sekedar untuk hidup, bukan hanya sekedar untuk makan, minum, ya, atau menyalurkan syahwat, tidak, tetapi sebagai hamba Allah yang harus menghambakan diri kepada Allah, sehingga menjadi Abdullah atau menjadi Khalifatullah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Nah, ini jadi setelah sadar bahwa manusia itu adalah makhluk Allah, dia akan muncul respon kesadaran ketika menjadi makhluk Allah harus mengikuti kehendak Allah sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, ya, di muka bumi ini, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ingat ketika Allah mengingatkan, ya, kepada para malaikat dan kepada kita semua bahwa Allah ini menjadikan manusia sebagai wakil, ganti, khalifah yang akan memakmurkan bumi ini. Sehingga kesadaran seperti ini, sosok manusia akan menjadi manusia yang senantiasa aktif untuk memakmurkan buminya Allah, ya. Sehingga menjadi khalifatullah, ya. Menjadi manusia yang gemar untuk menebarkan rahmat Allah di muka bumi ini. Makanya ketika Allah mengutus para nabi dan rasul, ya, khususnya ketika Allah mengutus junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai rahmat untuk memakmurkan bumi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya, tidak aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam, ya. Jadi itu konsep manusia, ya, sebagai hamba Allah, ya. Setelah sadar sebagai hamba Allah, dia mengabdi kepada Allah sebagai Abdullah, sebagai khalifatullah di muka bumi ini, sehingga menebarkan manfaat yang seluas-luasnya bagi alam, ya, bagi makhluk Allah, ya. Sehingga Nabi mengingatkan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kalian memakmurkan bumi, ya, menebarkan rahmat di muka bumi, berkasih sayang dengan penduduk bumi ini, ya, yarhamkum man fis sama, yang di langit akan menyayangi kalian. Jadi artinya apa? Ketika manusia tadi itu memakmurkan bumi dengan rahmatan lil alamin, maka ridha Allah akan turun, ya. Rahmat Allah akan meliputi, ya. Jadi ini adalah konsep manusia, ya, sebagai makhluk Allah, sebagai khalifatullah, sebagai Abdullah, ya, sebagai hamba Allah yang dimuliakan. Dan bahkan manusia itu adalah diciptakan dalam kondisi fitrah, ya, kondisi bertauhid, ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika mereka diambil sumpah janji setia ketika di alam rahim, ketika di alam
azali, ya, alam sebelum manusia berada di muka bumi ini, ya, Allah mengambil sumpah janji kepada manusia, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Nah, seluruh manusia menjawab iya. Qalu bala, iya, engkau adalah Tuhan kami. Syahidna, bahkan kami bersaksi atas itu, ya. Nah, ini adalah konsep manusia yang dilahirkan dalam kondisi tauhid, dalam kondisi fitrah. Adapun nanti dia menyimpang dari fitrahnya itu, ya, sebab, ya, dirinya tidak belajar, sebab dirinya disesatkan oleh setan, ya, bahwa anak Adam ini, manusia itu, ya, dilahirkan atas fitrah tauhid, yuladu ala fitrah, ya, fa abawahu yuhawidani au yumajjisani au yunassirani, ya. Manusia itu sebenarnya dilahirkan dalam kondisi tauhid, fitrah Islam. Adapun nanti dia menyimpang jadi Yahudi, jadi Majusi, jadi Nasrani, itu terkadang tergantung pengaruh orang tuanya, pengaruh lingkungannya, ya, pengaruh setan yang membengkokkan. Jadi di sini manusia lahir dalam kondisi fitrah, tapi juga terkadang bisa terpengaruh oleh lingkungannya, bawaannya adalah fitrah, tapi terkadang ketika tidak dididik dengan benar bisa terbawa lingkungan, ya, Yahudi atau Nasrani atau Majusi, ya, atau lingkungan yang membuat dia bengkok dari jalur fitrah tadi. Karena memang juga Allah membekali manusia itu ada potensi takwa dan juga ada potensi fujur, potensi baik dan potensi buruk, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan manusia ini, membawakan pada diri manusia. Jadi bawaan manusia itu diberikan oleh Allah dengan itu tadi, ada potensi takwa, ada potensi baik tadi, ada potensi fujur, potensi buruk, ya. Ya. Jadi tugas kita adalah menghidupkan potensi yang baik, yang takwa tadi, dengan cara mendidik, ya, menyiram, ya, memupuk, ya, merawat, ya, sehingga manusia tumbuh kembang di atas fitrahnya tauhid, ya, di atas fitrah iman, ya. Ya. Walaupun toh demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan, ya. Pilihan manusia ini diberikan pilihan jalan oleh Allah. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Jadi melalui wahyu Allah memberikan dua jalan. Manusia itu diberikan dua jalan. Ada jalan syukur, jalan iman, ada jalan kufur. Nah, pilih, ya, tentu Allah memerintahkan pilihlah jalan yang iman, jalan yang syukur, supaya berada di dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Tapi juga Allah menciptakan jalan yang fujur tadi, ya, artinya sebagai ujian manusia. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang sesat. Pilih yang lurus, tinggalkan yang sesat. Ya, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah menunjukkan manusia ini dua jalan, jalan syukur atau jalan kufur. Mau jadi hamba yang bersyukur atau mau jadi hamba yang kufur. Nah, ini adalah pilihan. Jadi hakikat manusia tadi yang diciptakan oleh Allah sebagai hamba Allah yang mewakili Allah di muka bumi ini sebagai Abdullah dan Khalifatullah untuk memakmurkan bumi, dia dibekali fitrah, dibekali akal untuk memilih, untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga tugas manusia adalah memilih yang hak, ya, memilih yang benar, pro terhadap kebenaran, anti terhadap kebatilan, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Maka doa kita, ya Allah, tunjukkan yang hak adalah hak, mudahkan untuk mengikuti yang hak. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan yang batil adalah batil, mudahkan untuk menjauhi kebatilan. Nah, ini adalah sebenarnya hakikat manusia seperti ini, ya. Menjadi makhluk Allah yang merdeka di atas fitrah, ya. Ya, memilih jalan kebenaran, ya. Ya. Karena ketika orang memilih dalam jalan kebenaran akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, ketika kalian mau bertakwa, memilih jalan takwa,
maka Allah akan menjadikan furqan di dalam diri kalian. Artinya manusia dibekali ya iman yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika teori hakikat manusia tadi dikaitkan dengan kepribadian ya, atau dikenal dengan bahasa syakhsiyah ya, teori bagaimana kepribadian individu itu ya, ketika dinisbatkan konsep manusia dengan teori kepribadian, berarti adalah tugas kita ya, bahwa kepribadian manusia ini adalah integrasi ya, keterpaduan antara sistem kalbu, akal manusia dengan syahwat ya. Jadi ketika kita mampu mengendalikan kalbu kita ya, mensucikan hati kita, dan mampu meredam syahwat, kepentingan, keinginan ya, yang sifatnya hawa nafsu, maka akan muncul kepribadian yang saleh ya, akan muncul kepribadian yang taat, kepribadian yang positif. Tetapi kalau sistem kolbu kita ini didominasi oleh syahwat, oleh hawa nafsu ya, oleh keinginan-keinginan yang keluar dari garis pandu yang telah ditetapkan oleh Allah, maka akan melahirkan kepribadian yang negatif ya, fujur tadi ya, yang bengkok dari jalur tauhid, dari jalur fitrah. Jadi sekali lagi kepribadian dalam Islam itu adalah bagaimana integrasi sistem hati manusia ini ya, kemampuannya ya, dengan apa? Syahwatnya. Jadi kalau keterpaduan antara sistem hati manusia atau akal manusia dengan syahwatnya dan emosinya tadi, itu akan membentuk satu sistem ya, satu sistem yang dikenal dengan kepribadian. Jadi kalau yang dominan itu adalah akal hatinya yang bersih sehingga mampu mengendalikan syahwat hawa nafsunya, maka akan timbul kepribadian yang terpuji ya, kepribadian yang mulia. Tetapi kalau akal hatinya ini dikalahkan oleh keinginan, dorongan syahwat hawa nafsunya, maka akan melahirkan kepribadian yang rusak ya, kepribadian yang fujur tadi ya. Jadi tugas kita itu adalah bagaimana menjaga hati ya, menjaga jiwa kita, menjaga akal kita ini dari penyakit-penyakit hati ya, penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit syahwat. Karena memang manusia itu dihiasi dengan syahwat, keinginan-keinginan. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Manusia itu dihiasi dengan keinginan-keinginan syahwat. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengendalikan syahwat. Ya, memang manusia ada syahwat, keinginan. Selama syahwat, keinginan tadi itu dikontrol oleh syariat, maka akan melahirkan kepribadian ya, kesucian diri ya, di dalam jiwa kita ini. Sehingga perilakunya adalah perilaku yang bersih. Ya. Dan itu tugas kita mengontrol dari keinginan syahwat ini, supaya tidak lepas. Kalau lepas keinginan syahwatnya itu, maka akan menjadikan kepribadian yang rusak ya, akan menjadikan kepribadian yang rusak ya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna kepribadian. Lalu bagaimana tipe kepribadian ini? Ya. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tipe kepribadian manusia itu dibagi menjadi 3 ya, dalam garis besar ya. Yang pertama adalah tipe kepribadian mukmin, yang kedua adalah tipe kepribadian kafir, yang ketiga adalah tipe kepribadian munafik ya. Jadi 3 inilah kepribadian yang ada di dalam Al-Quran ya. Nah, bagaimana tipe kepribadian mukmin ya? Banyak sekali disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada surat ya yang langsung menunjukkan itu sebagai kepribadian mukmin, yaitu surat Al-Mu'min atau surat Al-Mu'minun ya. Jadi ada surat Al-Mu'min, yaitu surat Ghafir, ada surat Al-Mu'minun. Ini masih berkaitan dengan kepribadian mukmin ya. Ya, bagaimana kategori atau tipe
sebagai seorang mukmin. Demikian juga di dalam surat Al-Anfal dijelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Ya. Jadi orang mukmin itu salah satu ciri khasnya adalah ketika disebut nama Allah hatinya takut, ya, hatinya merinding. Ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ya, maka bertambah imannya. Ini kepribadian khas orang mukmin. Artinya apa? Seorang mukmin tadi itu, ya, kepribadiannya dihiasi dengan keimanan, ya. Hatinya diisi dengan keimanan sehingga hidup. Nah, karena hidup maka responsif, respon terhadap perintah Allah. Mendengar nama Allah disebut, hatinya bergetar. Mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, hatinya rindu, hatinya bertambah iman di dalamnya. Nah, ini mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, ya. Sungguh beruntung orang mukmin itu kalau salat dia khusyuk. Kenapa khusyuk? Karena kepribadiannya tadi itu dihiasi dengan keimanan, ya. Dihiasi dengan keimanan, ya. Berbeda dengan kepribadian yang kafir tadi, ya. Karena hatinya, akal sehatnya mati, maka tidak ada respon ketika dibacakan ayat Allah, ketika mendengar nama Allah. Tidak ada respon sama sekali karena mati, kepribadian yang mati. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu kalau kamu seru untuk beriman, kamu beri peringatan, a anzartahum am lam tunzirhum, atau enggak kamu beri peringatan atau tidak, sama aja. Mereka tidak beriman, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena kepribadiannya sudah mati, ya. Akidahnya sudah tertutup, dia sehingga tidak mau beriman kepada Allah. Ibadahnya dia tidak mau beribadah kepada Allah, sehingga dia menyekutukan Allah. Jadilah musyrik. Makanya musyrik dalam kategori kafir. Atau dalam kategori dia anti Allah, anti Tuhan, komunis, ateis, ya, itu juga kafir, ya. Atau dia menentang hukum Allah, itu juga kepribadian yang kafir. Sehingga dalam kepribadian kafir ini ketika dikaitkan dengan kehidupan sosial, dia akan menjadi sosok yang memiliki kepribadian zalim, suka bermusuhan, ya, memecah belah umat, ya, mengajak pada jalan kemungkaran, ya, menentang hukum Allah. Ya, ini kepribadian sosialnya. Kepribadian ketika dia berkeluarga, kalau dia kafir, suka memutus tali silaturahim, ya, kekerasan rumah tangga, ya, tidak mau jadi contoh yang baik di dalam kehidupan rumah tangga dan seterusnya, ya. Nah, dikaitkan dengan sifat moral, ya, kalau orang kafir dia tidak amanah, berlaku serong, ya, mengikuti hawa nafsu, sombong, takabur, hasud, riya dan seterusnya. Kalau dikaitkan dengan emosinya, ya, dia tentu tidak suka dengan Allah, tidak cinta Rasulullah, anti Nabi, anti Rasul, ya, tidak ada rasa takut, lupa akhirat, ya, tidak takut azabnya Allah, ya. Nah, kalau dikaitkan dengan intelektual, kepribadian kafir ini justru akan melahirkan pemikiran-pemikiran intelektual yang ateis, ya, anti Tuhan, atau yang sekuler, memisahkan Tuhan dari kehidupan, ya, atau liberal, mencampur adukkan ajaran. Ya, ini tentu dampak, ya, dari sifat atau kepribadian kafir tadi. Berbeda kalau kepribadian itu mukmin, ya. Mukmin tadi yang saya jelaskan dikaitkan dengan akidah, dia akan menjadi pribadi yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari akhir, beriman terhadap qada qadarnya Allah. Kalau dikaitkan dengan ibadah, dia menjadi seorang pribadi yang taat, ya, hablum minallahnya bagus, menegakkan sholat, menunaikan zakat, ya kan?
Dikaitkan dengan kehidupan keluarga, dia akan menjadi contoh yang baik bagi keluarganya. Khairukum li ahli, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik memberikan contoh pada keluarganya. Dikaitkan dengan moral, dia menjadi pribadi yang sabar, jujur, adil, qanaah, amanah, tawadhu, istiqomah, mampu mengendalikan syahwat hawa nafsunya dan seterusnya. Kepribadian mahmudah yang terpuji. Dikaitkan dengan emosi, dia ada rasa takut kepada Allah, ada rasa cinta kepada Rasulullah, tidak putus asa mencari rahmat Allah, senang dengan kebaikan, bisa menahan marah, tidak hasad, tidak iri. Ini emosinya bisa terkendali. Berkaitan dengan intelektual, dia akan melahirkan pemikiran yang positif, ya. Kenapa? Ilmunya diikat dengan agama, ilmunya diikat dengan Islam, sehingga dia menjadi kepribadian yang holistik, ya, utuh, tidak parsial, tidak memisahkan antara ilmunya dengan agamanya, ya, menjadikan agama sebagai roh ilmunya. Itu kepribadian mukmin. Kaitannya dengan pekerjaan, ketika dia bekerja tulus, ikhlas, berusaha, gigih. Berkenaan dengan fisik, ya, orang mukmin diperintahkan untuk fisik sehat, kuat, suci, ya, tidak hanya sehat tapi suci, toharah, ya. Ini kepribadian mukmin. Jadi 1-2 tadi itu mukmin, ya, itu kepribadian yang positif. Yang kafir tadi itu kepribadian yang negatif. Masing-masing 100% ini. Nah, di tengah-tengah itu, ya, muncul keraguan-raguan, ya, kepribadian yang ragu, syak, ya, yaitu kepribadian munafik, ya. Ya, kepribadian munafik. Karena munafik ini artinya berangkat dari keraguan-raguan, kepalsuan, ya, sehingga menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Nah, ini munafik, ya. Kepribadian yang tidak jelas, kepribadian yang abu-abu, ya, yang tidak punya pijakan yang utuh, yang jelas. Ya, kalau orang munafik itu dikaitkan dengan akidahnya, dia ragu dalam keimanan, ya, pura-pura menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Jadi kepribadian yang palsu. Berkaitan dengan ibadah, ya, ibadahnya juga palsu. Ibadahnya hanya untuk riya, ya, pamer kepada manusia, ya. Terkadang bahkan malas, ya. Ya, kenapa? Karena tidak ada greget di dalam dirinya untuk mencari ridha Allah. Dia cari manusia. Kalau manusia senang, dia semangat. Kalau manusia tidak senang, dia berhenti. Karena memang dicari itu adalah kepentingan manusia, bukan kepentingan Allah. Sehingga malas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau disuruh salat, menegakkan salat, dia malas, ya. Dan karakternya tidak jelas, sosialnya tidak jelas. Mudzabdabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Dia enggak jelas itu. Kesana kemari, berwajah dua, ya. Ya, karena kepentingannya sosialnya tadi itu hanya untuk menjilat, ya. Hanya untuk pencitraan. Nah, ini karakter sosialnya seperti itu orang munafik itu. Berkenaan dengan moral, akhlak, ya, suka berkhianat, ingkar janji. Makanya dikatakan oleh Nabi, orang munafik itu apa sih? Ya, ya. Ketika ngomong saja dia wa idza hadatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong dusta. Wa idza tumina khana, ketika dipercaya dia khianat. Ya. Kikir, hedonis, oportunis, ya. Ya. Pamrih dan seterusnya, itu sifat kepribadian munafik ketika direlevansikan dengan moralnya atau akhlaknya. Berkaitan dengan emosinya, orang munafik itu apa? Suka curiga, tajassus, suka ghibah, ya, mencari-cari kesalahan atau memakan daging saudaranya sendiri, ya. Emosinya begitu memang. Kalau intelektualnya, dikaitkan dengan intelektualnya, ya, karena munafik itu berangkat dari keraguan-raguan, berarti dia selalu meragukan sesuatu, menganggap segala sesuatu relatif, tidak ada konsep kebenaran, yang ada adalah relativisme. Nah, ini bahaya ini. Sehingga pola pikirnya itu, ya, pola pikir yang hanya melahirkan keraguan-raguan, ya, tidak ilmiah, ya. Ya, sama kayak orang liberal itu, ya. Orang liberal itu orang munafik, ya. Jadi kenapa? Dia meragu-ragukan sesuatu, segala sesuatu dianggapnya relatif.
nggak ada kebenaran yang absolut, yang mutlak. Yang ada adalah relatif. Ini orang munafik. Makanya orang-orang liberal itu sama dengan orang munafik modern gitu ya. Kenapa? Kerjaannya meragu-ragukan sesuatu. Nah, itulah tipe daripada kepribadian di dalam perspektif Islam ya. Nah, sekarang dari kepribadian tadi, teori kepribadian dan tipologinya tadi, kalau kita implikasikan di dalam bimbingan dan konseling pendidikan Islam, maka di mana letaknya? Letaknya ada 5 ya. Nanti kita implikasinya itu ada 5 dari teori kepribadian tadi itu, yaitu dikaitkan dengan masalah pengertian ya, prinsip ya, tujuan ya, kemudian fungsi dan juga ruang lingkupnya ya, ditambah dengan sasarannya. Berkaitan dengan kepribadian ini ya, dikaitkan dengan bimbingan dan konseling pendidikan Islam ya, ya, bahwa itu orientasinya itu untuk memecahkan masalah. Setelah kita mengetahui kepribadian manusia dan tipologinya tadi, ketika dikaitkan dengan bimbingan konseling, berarti tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan tugas kita ini dalam memberi solusi ya, dari problematika manusia ini, baik secara individu ya, ya, kepribadiannya kita bimbing supaya menuju kepribadian yang mukmin, atau kehidupan keluarga, bimbingan konseling di dalam pernikahan ya, atau kehidupan keluarganya, atau berkaitan dengan masalah kesehatan mental, kesadaran beragama ya. Ini tujuannya apa? Supaya dalam proses kehidupan ini manusia menemukan makna di dalam dirinya, bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah, tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi khalifatullah, makhluk yang memberikan manfaat seluas-luasnya di muka bumi ini. Demikian juga dalam kehidupan sosial, keluarga atau masyarakat. Ketika individu muslim atau mukmin tadi itu ya bisa mengikuti ya ajaran-ajaran, panduan-panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan membawa kemaslahatan dalam keluarganya. Ya, keluarga tidak hanya sekedar penyaluran biologis, tapi ada visi misi ya untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ya rahmatnya Allah, sehingga keluarganya mendatangkan manfaat, keluarganya sebagai miniatur masyarakat yang bakal melahirkan peradaban di tengah-tengah masyarakat, menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Inilah kalau dikaitkan dengan masalah bimbingan konseling secara umum ya, baik secara individu diberikan kepada individu ya, yang akan mendapatkan pencerahan hatinya ya, baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak ya, atau kehidupan sosialnya ya, atau dalam masalah keluarga atau masyarakat ya. Jadi kata kuncinya adalah bahwa bimbingan konseling ini adalah proses kita memberikan bantuan ya kepada individu agar mampu mengembangkan kesadaran ya, dan menumbuhkan komitmen agamanya tadi supaya menjadi pribadi yang muwahhid, mukmin, muslim ya, supaya tetap berada di dalam fitrahnya tadi ya, berada di dalam fitrahnya. Nah, itu pengertian ya, bagaimana konsep membimbing ya manusia ini supaya memiliki kepribadian yang utuh, yang mukmin tadi, yang kafah. Nah, prinsipnya yang kedua ini adalah prinsipnya ketika memberikan bimbingan dan konseling Islami itu ada beberapa prinsip etika yang harus dijaga. Mulai itu kerahasiaan ya, karena kita tentu ketika membimbing itu akan melahirkan atau memunculkan curhatan-curhatan yang terkadang itu menjadi problem di dalam diri individu ya. Tentu kita harus menjaga rahasia itu ya, rahasia itu supaya tidak disebarkan menjadi fitnah di tengah masyarakat.
Yang kedua harus ada kepercayaan, ada trust di sini, ya, bangun kepercayaan. Ya. Yang ketiga adalah ada kecintaan. Ya. Tumbuhkan sifat kecintaan ini, ya, berbuat baik untuk kembali kepada jalan yang benar. Ya. Kemudian di situ juga harus dikembangkan prinsip persaudaraan, kedekatan, sifat rahmah, ya, supaya ada keterikatan batin, keterikatan jiwa, ya. Ya. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang harus dijaga, ya, ketika orang itu memberikan bimbingan dan juga konseling, ya. Yang itu semua tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan, ya, meningkatkan keimanan bagi individu yang sedang kita bimbing, ya, atau kita berikan konseling pada dirinya. Nah, itu adalah tujuan, ya, tujuan bimbingan konseling Islami itu memang secara umum untuk apa? Menyadari jati dirinya sebagai hamba Allah, ya. Jadi kita mengembalikan anak didik kita, orang yang kita bimbing itu supaya kembali kepada Allah, menyadarkan dia sebagai hamba Allah, ya, supaya mampu mewujudkan amal saleh, menjaga hubungan baik kepada Allah, hablum minallah, dan juga menjaga hubungan baik kepada manusia dan alam, hablum minan nas, sehingga tercipta apa? Ketenangan hidup, kebahagiaan, ya, ketenangan hati, ya, sehingga tujuan hidupnya menjadi hamba Allah itu tercapai, ya. Ya, manusia menyadari tugas dirinya, orientasi hidupnya, ya. Demikian juga ketika kita membimbing, tujuannya supaya anak yang kita bimbing ini menyadari kehidupan dunia ini juga banyak aral yang melintang, ya, banyak tantangan, banyak godaan, ya, banyak hambatan. Di situ harus sabar, di situ harus mampu mengontrol diri, ya, dan seterusnya. Harus mampu menerima takdir, ya, ketentuan Allah. Karena kadang apalagi anak-anak yang baru gede, ya, anak-anak yang dalam proses mencari jati diri, terkadang karena tidak menerima takdir Allah, dia bisa stres. Takdir pada dirinya, mungkin fisiknya kurang tampan, kurang cantik, dan seterusnya, sehingga dia harus membanting, mencari cara-cara yang ilegal, cara-cara yang tidak syar'i, yang menyebabkan kerusakan di dalam dirinya sendiri, ya. Nah, bimbingan-bimbingan seperti ini supaya mengajak atau mengarahkan anak didik itu menjadi insan yang kamil, manusia yang sempurna dengan keimanan dan akhlaknya tadi, manusia yang bisa memberikan manfaat, ya, anfa'ukum linnas, ya, paling banyak memberi manfaat kepada manusia, membimbing supaya bisa mengendalikan hawa nafsunya, supaya tidak berantem, tidak tawuran, ya, supaya bisa jujur, supaya bisa pemaaf, supaya sabar, dan seterusnya. Ini adalah tujuan dalam membimbing individu untuk mendapatkan jati dirinya. Nah, kemudian yang berikutnya, bimbingan konseling pendidikan ini, ya, kalau ditinjau dari fungsi dan kegiatan bimbingan dan konselingnya tadi itu ada beberapa fungsi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah berkaitan fungsi pemahaman, ya. Artinya kita membantu individu agar dapat memahami jati dirinya, fitrahnya, ya, kelebihan dan kekurangannya. Ada juga fungsi preventif yang kedua, ya. Bagaimana membantu individu supaya bisa memecahkan masalah, atau terhindar dari faktor-faktor negatif yang menimbulkan masalah itu sendiri, ya, sehingga dia bisa mencegah dirinya. Misalkan kita memberikan arahan supaya menjauhi narkoba, karena kalau orang udah terjatuh narkoba rusak hidupnya. Ini preventif. Memberikan nasihat supaya tidak pacaran, karena pacaran adalah pintu masuk orang zina, seks bebas, dan seterusnya, ya. Ada juga dalam bimbingan itu fungsi kuratif atau korektif, ya, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya, ya, dengan cara apa? Memberi tausiah, ya,
tentang sifat bagaimana kita bersabar menghadapi musibah, bertaubat dari dosa-dosa, ya, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada juga fungsi pengembangan, ya, yaitu membantu individu agar dapat mengembangkan potensi dirinya, ya, baik potensi fisiknya, potensi intelektualnya, potensi sosialnya, potensi moral, spiritualnya, ya, supaya apa? Menjadi individu yang optimal, ya. Ini adalah fungsi, ya, BKPI, ya, bimbingan konseling pendidikan Islam itu fungsinya ke sana supaya dalam proses pendidikan tadi itu, ya, anak itu menjadi sukses, ya, supaya tujuan pendidikannya itu tercapai, ya, supaya tujuan pendidikannya itu adalah tercapai. Kemudian ruang lingkup bimbingan konseling dalam Islam ini adalah yang pertama adalah berkaitan dengan pribadi, ya, karena memang tadi kita membimbing menemukan jati diri, ya, individu tadi itu supaya mengenal Allah, supaya lebih sadar di dalam dirinya untuk beradab, berbuat baik, menjadi hamba Allah, menjadi khalifatullah, sehingga mendatangkan banyak manfaat, paham tugas dirinya, sadar dirinya. Kalau dia sebagai seorang pelajar sadar dirinya untuk mencari ilmu, mencari ridha Allah, ya. Ini adalah ruang lingkup pribadi. Ada juga kaitannya ruang lingkup pernikahan, keluarga, ya, karena yang namanya individu, ya, ketika sudah waktunya untuk berkeluarga, dia akan berinteraksi dengan orang lain yang dimasukkan dalam keluarganya, anak, istrinya, dan seterusnya, sehingga terjadi tatanan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya. Ada juga kaitannya dengan ruang lingkup sosial kemasyarakatan, karena orang hidup itu, ya, tidak hanya di rumah, dia juga akan keluar di tengah-tengah masyarakat, sehingga ada kontrol sosial, hubungan yang baik antara dirinya dengan orang lain, ada timbal baliknya, ya, ada interaksi sosial, ya, sehingga mendatangkan manfaat, ya, kebaikan dalam rangka membangun masyarakat yang harmonis, ya, yang islami. Ada juga kaitannya dengan pekerjaan, karena mungkin orang mencari nafkah, ya, di sini diarahkan supaya orientasi halal menjadi prioritas, daripada hanya sekedar mendapat untung atau hanya sekedar mendapat pekerjaan, ya. Ya, itu adalah beberapa hal yang bisa disampaikan berkaitan dengan kepribadian dan implikasinya terhadap bimbingan dan juga konseling. Nah, yang terakhir adalah kita sebagai konselornya atau orang yang memberikan bimbingan itu juga harus dibekali dengan akhlak, ya, adab, ya, atau identitas, ya, atau kode etik, ya. Ya, tentu sebagai pembimbing itu harus secara akidahnya shahihah, ya, imannya benar, keyakinannya benar, ya, tidak sekuler, tidak syiah, tidak ateis, ya, memang harus iman yang utuh, udkhulu fis-silmi kafah, ya. Karakteristik dari segi pribadian, dia memiliki akhlak yang mulia. Dari sosial, dia memiliki kesalehan yang sosial, memiliki kesalehan sosial, memberikan manfaat banyak orang. Dari segi keahlian, dia harus profesional, ya. Dari segi karakter kemasyarakatannya, dia harus memiliki ukhuwah, ya, dan seterusnya. Ini adalah potensi pembimbing yang harus dimunculkan ketika kita memberikan bimbingan kepada orang lain, ya. Jadi itu, ya, bagaimana teori kepribadian dan implikasinya terhadap bimbingan dan juga konseling. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.